terhadap ucapan Edis TV yang meremehkan Al-Quran dengan berkata, katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi nyatanya soal khitan saja tidak bisa dijelaskan oleh Al-Quran. Tegas dan fakta. Tanggapan untuk Edis Tio. Edis gagal paham makna menjelaskan segala sesuatu. Edis mengira menjelaskan segala sesuatu berarti semua topik hidup, medis, teknis, hukum, bahkan prosedur harus tertulis eksplisit di dalam teks Al-Quran. Ini salah fatal. Dalam Islam, Al-Quran adalah kitab petunjuk, bukan kamus istilah atau manual bedah. Contoh ayat. Dan kami turunkan Alkitab kepadamu sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Makna menjelaskan segala sesuatu adalah menjelaskan prinsip dasar kehidupan manusia, menjadi kerangka hukum, akidah dan akhlak, menunjuk umat kepada Rasul sebagai penjelas rincian syariat. 2. Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau Edis jujur ingin tahu mengapa khitan tidak ada di Al-Quran, jawabannya jelas karena perintah khitan itu melalui hadis Nabi. Dan Al-Quran sendiri memerintahkan agar kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Sir. Jadi kalau kamu menolak hadis, berarti kamu juga menolak Al-Quran itu sendiri. Dan itu adalah kemurtadan intelektual. Khitan itu syariat, dan sudah dijelaskan lewat hadis Nabi SAW. Fitrah itu ada 5. Khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis. Khitan bukan urusan remeh, ia bagian dari fitrah. Struktur kesucian manusia dalam Islam. Nabi Ibrahim AS melakukan khitan di usia tua. Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Islam menjaganya sebagai bagian dari syariat. Jadi Edis tidak bisa sembarangan menuduh bahwa Al-Quran gagal menjawab, karena Islam tidak hanya berdiri di atas teks Al-Quran saja, melainkan juga sunnah sebagai tafsir hidupnya. Bitar. Kalau mau konsisten, Edis harus tertawa juga pada Taurat dan Injil. Edis membandingkan Al-Quran dengan standar aneh. Kalau tidak eksplisit disebut, berarti gagal. Kalau begitu, mana ayat dalam Taurat atau Injil yang mengajarkan buang air dengan bersih? Mengajarkan sikat gigi? Menjelaskan format syalat? Tidak ada. Tapi tidak ada orang Yahudi atau Kristen yang lalu menyebut kitabnya gagal. Jadi ini bukan kritik objektif. Ini hanya olok-olok bodoh tanpa ilmu. Kesimpulan, kritik Edis itu palsu dan gagal logika. Al-Quran menjelaskan semua hal yang perlu dijelaskan untuk hidup dan akhirat, baik langsung maupun melalui Nabi Muhammad SAW. Syariat Islam tidak hanya bersumber dari Al-Quran, tapi juga dari sunnah yang diakui langsung oleh Al-Quran. Kritik Edis hanyalah permainan kata, tidak berdiri di atas metodologi ilmiah agama. Edis TV bukan sedang mengkritik isi Al-Quran, tapi mempermalukan dirinya sendiri, karena tidak paham metodologi dasar agama. Dia memaksakan pemahamannya yang rusak ke atas wahyu yang sempurna. Kalau kamu ingin saya bantu, terhadap ucapan Edis TV yang meremehkan Al-Quran dengan berkata, katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi nyatanya soal khitan saja tidak bisa dijelaskan oleh Al-Quran. Tegas dan fakta. Tanggapan untuk Edis Tio. Edis gagal paham makna menjelaskan segala sesuatu. Edis mengira menjelaskan segala sesuatu berarti semua topik hidup, medis, teknis, hukum, bahkan prosedur harus tertulis eksplisit di dalam teks Al-Quran. Ini salah fatal. Dalam Islam, Al-Quran adalah kitab petunjuk, bukan kamus istilah atau manual bedah. Contoh ayat. Dan kami turunkan Alkitab kepadamu sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Makna menjelaskan segala sesuatu adalah menjelaskan prinsip dasar kehidupan manusia, menjadi kerangka hukum, akidah dan akhlak, menunjuk umat kepada Rasul sebagai penjelas rincian syariat. 2. Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau Edis jujur ingin tahu mengapa khitan tidak ada di Al-Quran, jawabannya jelas karena perintah khitan itu melalui hadis Nabi. Dan Al-Quran sendiri memerintahkan agar kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Sir.
Jadi kalau kamu menolak hadis, berarti kamu juga menolak Al-Quran itu sendiri. Dan itu adalah kemurtadan intelektual. Khitan itu syariat, dan sudah dijelaskan lewat hadis Nabi SAW. Fitrah itu ada 5. Khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis. Khitan bukan urusan remeh, ia bagian dari fitrah, struktur kesucian manusia dalam Islam. Nabi Ibrahim AS melakukan khitan di usia tua. Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Islam menjaganya sebagai bagian dari syariat. Jadi Edis tidak bisa sembarangan menuduh bahwa Al-Quran gagal menjawab, karena Islam tidak hanya berdiri di atas teks Al-Quran saja, melainkan juga sunnah sebagai tafsir hidupnya. Pintar. Kalau mau konsisten, Edis harus tertawa juga pada Taurat dan Injil. Edis membandingkan Al-Quran dengan standar aneh. Kalau tidak eksplisit disebut, berarti gagal. Kalau begitu, mana ayat dalam Taurat atau Injil yang mengajarkan buang air dengan bersih? Mengajarkan sikat gigi? Menjelaskan format syalat? Tidak ada. Tapi tidak ada orang Yahudi atau Kristen yang lalu menyebut kitabnya gak gagal. Jadi ini bukan kritik objektif. Ini hanya olok-olok bodoh tanpa ilmu. Kesimpulan, kritik Edis itu palsu dan gagal logika. Al-Quran menjelaskan semua hal yang perlu dijelaskan untuk hidup dan akhirat, baik langsung maupun melalui Nabi Muhammad SAW. Syariat Islam tidak hanya bersumber dari Al-Quran, tapi juga dari sunnah yang diakui langsung oleh Al-Quran. Kritik Edis hanyalah permainan kata, tidak berdiri di atas metodologi ilmiah agama. Edis TV bukan sedang mengkritik isi Al-Quran, tapi mempermalukan dirinya sendiri, karena tidak paham metodologi dasar agama. Dia memaksakan pemahamannya yang rusak ke atas wahyu yang sempurna. Kalau kamu ingin saya bantu